Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun, muttafaqun alaih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ia mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa berbuat adil dan juga menegakkan keadilan kapanpun dimanapun ia bertugas, kapanpun dimanapun ia berada, haruslah selaku berlaku adil. Berlaku adil dan berbuat menegakkan keadilan itu adalah merupakan hal yang paling utama di dalam ajaran Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ajaran Islam dengan tegas menyatakan bahwa tegak dan runtuhnya suatu bangsa, tegak dan runtuhnya suatu pemerintahan adalah tergantung kepada ditegakkannya atau tidaknya suatu keadilan dalam hidup dan kehidupan bangsa tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah, dulu suku Quraisy memperbincangkan seorang perempuan yang terhormat dari suku Al-Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Mereka pun kemudian berkata satu sama yang lain, siapa gerangan orang yang tepat untuk membicarakan hal ini untuk meringankan hukuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata bahwa siapa lagi yang dapat membujuk Rasul kecuali Usama, orang yang disayang Rasul, dan dia adalah merupakan sahabat dari kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Usama membicarakan perempuan terhormat, perempuan dari kalangan bangsawan yang mencuri itu, agar perempuan itu dibebaskan atau setidak-tidaknya diringankan hukumannya. Fakallama Usama faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Usama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul bersabda, tatkala Usama mengatakan hal itu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
atashfa'u fi haddin min hududillah, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah aku mesti menolong orang yang layak untuk mendapatkan hukuman? Tsumma qama fa akhtaba, maka kemudian Nabi berdiri dan kemudian Nabi berkhutbah, berorasi di hadapan para sahabat. Nabi kemudian bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu, wahai manusia, sesungguhnya kehancuran suatu bangsa, kehancuran suatu kaum sebelum kalian semua, sebelum kaumnya kalian, annahum kanu idza saraqa fihim syarifah tarakuhu, ketika ada orang terhormat dari kalangan jet set, dari kalangan bangsawan yang melakukan kejahatan, yang melakukan pencurian, tarakuhu, maka kemudian mereka tidak dijatuhi hukuman. Mereka tidak dijatuhi hukuman, mereka dibiarkan dengan dalih orang terhormat, pelaku kejahatan itu dibebaskan. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu 'alaihil had, maka tatkala yang mencuri itu adalah dari golongan rakyat jelata, dari kalangan dhaif, kaum du'afa, aqamu 'alaihil had, akan kemudian pelaku pencurian itu, yang orang lemah itu, 'alaihil had, ditegakkan hukuman sebagaimana mestinya. Lalu kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa aymallahi law anna Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yada, andai saja Fatimah binti Muhammad itu mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini maknanya bahwa ketika hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka berdasarkan sabda Rasul tadi memperingatkan agar keadilan itu ditegakkan, hukum itu ditegakkan kepada siapapun pelakunya, tidak peduli anak sendiri, tidak peduli teman sendiri, tidak peduli dari golongan terhormat, tidak peduli dari golongan rakyat biasa. Innama ahlakal ladzina qablakum, kehancuran suatu umat, kehancuran suatu bangsa sebelum kalian, karena mereka tidak menegakkan hukum, tidak menegakkan keadilan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tatkala pelaku kejahatan itu orang besar, tatkala pelaku kejahatan itu terhormat, keluarga terhormat, dibiarkan saja atau diringankan hukumannya. Namun tatkala pelaku kejahatan itu adalah orang miskin, orang kaum du'afa, mustad'afin, kaum lemah, wong cilik, keadilan ditegakkan sebagaimana mestinya, maka bangsa itu cepat atau lambat akan menemui kehancuran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada seorang laki-laki menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu jalan yang dengan jalan itu, yang dengan amal itu dapat memasukkan diriku ke dalam surga. Lalu kemudian Rasul bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-adlu wa tu'tiyal fadla, lakukanlah keadilan, berbuatlah adil dan berikan sebagian hartamu untuk meringankan orang lain. Ya Rasulullah, fa illam astati, ya Rasul, kalau aku tidak mampu memberikan hartaku untuk orang lain, maka kemudian Nabi bersabda, fahallaka min ibil, apakah di rumahmu ada seekor onta? Qala na'am. Orang itu kemudian menjawab, ya Rasul, aku memiliki seekor onta. Qala fa'ad ila ba'ir min ibilika wasaqa, fanadhara ila ahli baitin la yashrabun alma illa gobba. Maka berilah makan ontamu itu dan berikan minum ontamu itu sebagaimana mestinya, dengan makan dan minum yang cukup.
maka itu adalah merupakan perbuatan yang adil. Fanadhara ila ahli baitin la yashrabuna al-ma'a illa ghabba. Perhatikanlah penghuni rumah yang memberikan minum untanya tidak dengan cukup, hanya sekali-sekali saja. Fa innahu la ya'tibu ba'iruka wa la yaghfiruka saqauka hatta tajibalakal jannah. Maka kalau engkau memberikan minuman, memberikan makanan yang cukup terhadap hewan piaraanmu termasuk unta, maka engkau tinggal menunggu bahwa engkau akan masuk surga. Fa innahu la ya'tibul ba'ir wala yakhriqu saqauka hatta tajibalakal jannah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa berlaku adil, berbuat adil dan menolong orang lain sebagaimana mestinya itu adalah merupakan perbuatan adil yang bisa mengantarkan pelakunya itu masuk surga. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkan timbangan, tegakkan keadilan, dan janganlah kamu mengurangi neraca, mengurangi keadilan. Mengukur dengan adil dan tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, itu pun merupakan sebuah perbuatan keadilan. Afdalu ibadillahi manzilatan yaumil qiyamah imamun adilun raqiqun. Bahwa orang yang paling utama nanti di akhirat kelak adalah imamun adilun raqiqun, adalah imam yang adil dan penuh kasih sayang terhadap hambanya, terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan keadilan ini, orang berbuat adil akan masuk surga, dan lawannya apabila berbuat tidak adil maka akan dengan mudah untuk masuk neraka. Wa syarrul ibadillahi manzilatan yaumal qiyamah, dan sejelek-jelek manusia nanti, sejelek-jelek hamba di akhirat nanti, imamun jairun khirkun, adalah pemimpin yang zalim, yang melampaui batas dan kasar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu mari pada bagian akhir khutbah ini saya ingin membacakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada 3 macam. Ithnani fin nari wa wahidun fil jannah. 2 hakim itu, apabila ada 3 hakim, 2 hakim akan masuk neraka, wa wahidun fil jannah, dan hanya 1 yang akan masuk surga. Hakim yang akan masuk ke dalam surga itu adalah rajulun arafal haqqa faqadha bihi fa huwa fil jannah, yaitu orang yang tahu kebenaran, hakim yang tahu kebenaran, lalu kemudian memutuskan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan memenangkan kebenaran, fahuwa fil jannah, maka dia yang akan masuk surga. Dan 2 hakim yang akan masuk neraka itu adalah wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar, yaitu orang yang tahu kebenaran, tahu mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi dia kemudian memutus perkara tersebut tidak dengan kebenaran, maka dialah yang akan masuk neraka. Dan yang ketiga adalah warajulun lam ya'riful haqqa faqadhalin nas 'alal jahlin fahuwa binnar, yaitu hakim yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, kemudian dia memutus dengan ketidaktahuannya itu, fahuwa finnar, maka orang itulah, hakim itulah yang akan masuk neraka. Rawahul arba'ah wa sahal hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh hakim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para pemimpin kita untuk bisa mewujudkan keadilan, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menghukum orang yang salah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.